Mari kita bersama-sama menghampiri tangannya dengan pengakuan hidup kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk menyembah Dia, kita meninggikan Dia, karena Dia Allah yang suci, Dia Allah yang perkasa. Kita mau segenap nafas kita memuliakan nama-Nya. Amin. Amin. Oh
hari ini kami percaya ketika dengan segenap hati kami boleh menghampiri hadirat Tuhan, dengan sepenuh hati kami beribadah kepada Engkau, maka tidak hanya sukacita ilahi yang Kau berikan, bahkan berkat dan anugerah secara totalitas Engkau limpahkan dan curahkan atas hidup kami. Oleh sebab itu kami bersama-sama mengawal ibadah dengan penuh sukacita. Kami tidak masuk dalam gerbang pujian. Kami percaya ketika hadirat Tuhan mulai turun di tempat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Segala apa yang jahat di dalam kuasa nama Yesus telah Kau jauhkan dari tempat ini, dan kemuliaan Tuhan sajalah yang bertata atas hidup kami. Bahkan seluruh lingkungan sekitar gereja pun dijangkau oleh hadirat Tuhan. Tutup tembus kami semua dengan kuasa darah Kristus. Kami siap bersama-sama masuk dalam gerbang pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara semua, shalom lagi ya. Kita mau katakan ke kanan kiri kita, mari angkat tangan dan bersorak haleluya. Mari angkat tangan dan bersorak haleluya. Ya, kekuatan di hidup kita tak akan gentar dalam melangkah, karena Dia angkat kita saat kita jatuh. Dia selalu bersama kita.
bagi dunia ini lagi. Kita tidak mau kompromi, karena Dia Allah yang sudah menebus kita. Ya, kita mau katakan, Dia Tuhan yang mulia, Dia turun ke dunia untuk tebus dosa kita.
Dia adalah Allah penolong yang setia. Karena segala perkara dapat ditanggung oleh Dia. Rancangannya yang terindah bagi hidup kita. Dia selalu memberi kekuatan dalam hidup kita mau percaya apapun yang kita hadapi. Kita tahu Dia punya rancangan yang terbaik. Haleluya. Ini yang menjadi keyakinan hidup kami ya Tuhan. Engkau sahabat kami, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau setia dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan keberadaan hidup kami. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami.
bagi jemaat Tuhan, demikian juga bagi gereja Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu firman-Mu terus tinggal diam dalam hidup kami, dan kami boleh menghidupi kebenaran firman itu, sehingga secara keseluruhannya hidup kami mengalami persekutuan hidup dengan firman Tuhan, sehingga kesetiaan kami pun boleh kami berikan hanya kepada Engkau. Tatkala firman-Mu dibentangkan hari ini, biar Engkau mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, memberi kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman hari ini sepenuhnya dalam kehendak ilahi. Demikian juga setiap kami yang boleh mendengarkannya, Tuhan menjamah hidup kami, sehingga firman-Mu hari ini dapat memberkati kehidupan mereka semua. Terpuji nama-Mu, kami percaya otoritas Tuhan bekerja atas pemberitaan firman hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selalu ada sukacita. Amin. Kita percaya dalam segala sesuatunya Tuhan boleh izinkan keberadaan hidup kita tetap mengasihi Tuhan dalam ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan mengkaji kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan hari ini dengan tema sekarang aku tahu. Ya, sekarang aku tahu. Ada sebuah ilustrasi. Suatu saat seorang anak menerima hadiah dari ayahnya. Sang anak kaget. Kenapa tiba-tiba orang tuanya memanggil kemudian memberikan hadiah dalam hidupnya? Nah, setelah itu orang tua menceritakan, kenapa ayah memberi hadiah yang sedemikian luar biasa dalam hidupmu? Apakah engkau menyadari sejak dari awal tahun ini ada banyak perkara yang aku percayakan dalam hidupmu? Ada banyak hal yang aku bebankan dalam hidupmu, dan engkau telah setia mengerjakan dan menyelesaikannya tanpa keluh kesah. Hal itulah yang menyebabkan aku memberikan predikat dalam hidupmu, anak yang mengasihi Bapa. Dan karena itulah aku memberikan hadiah yang spesial ini dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hidup manusia adalah sebuah rangkaian proses kehidupan yang panjang. Sekali lagi, kehidupan kita itu merupakan rangkaian proses kehidupan yang panjang. Dan di dalam rangkaian yang panjang ini ada fase-fase. Ketika kita boleh ada dalam rahim ibu kita, kita menjadi janin, kemudian kita dilahirkan, terus tumbuh besar, mengikuti pendidikan dan seterusnya. Ini merupakan sebuah fase. Setelah kita menjadi dewasa, kita mampu mencukupi kebutuhan hidup kita, dan kita mampu juga akhirnya mencukupi kebutuhan orang lain. Kita masuk dalam kehidupan rumah tangga. Ini juga merupakan fase. Dan setelah itu kita beranak pinak, ya, memiliki anak, ya, memiliki cucu, menantu dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sebuah fase. Dan pada akhirnya hidup kita dipermuliakan Tuhan. Mari kita pahami di dalam setiap fase tadi memiliki proses yang berbeda dengan fase yang lain. Setiap fase itu memiliki karakteristik proses. Dan kita percaya di dalam setiap proses itu, di dalam setiap fase itu ada berkat dan anugerah yang Tuhan siapkan. Manakala semua proses itu kita lewati tanpa adanya keluh kesah. Nah, saudara, saya memahami di dalam setiap keberadaan hidup kita sebagai manusia, ya, ada kekurangan, ada keterbatasan kita sebagai manusia. Andai kata pun dalam hidup kita ada keluhan, sampaikanlah kepada Tuhan dan segera hentikan. Sebab apa? Ada rahasia penting di tengah-tengah proses yang pagi hari ini kita pelajari. Nah, mari bersama-sama kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dalam catatan Alkitab, saudara, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam pribadi Yusuf ketika menjalani proses kehidupan. Ya, tidak ada catatan. Ya, Yusuf itu melakukan keluh kesah dan pemberontakan terhadap Tuhan ketika proses hidupnya terjadi. Nah, untuk sementara kita akan baca terlebih dahulu dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 5 dan 7, kemudian Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya, saya akan baca secara keseluruhan. Bapak Ibu saudara bisa menyimak, memperhatikan dua bagian ini. Kejadian pasal 45 ada dua ayat 5 dan 7, kemudian pasal 50 ayat yang ke-20. Ya, nanti coba kita cermati. Ya, ketiga ayat ini maknanya sama. Yusuf akhirnya tahu. Ya. Ayat yang 45, ayat yang kelima, pasal 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, ya, menjual ke Mesir, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah
Allah menyuruh aku mendahului kamu, yaitu Yusuf sampai ke Mesir. Pasal 45 ayat ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Pasal 50 ayat ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tapi itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, pada akhirnya Yusuf tahu, dia mengerti, ya, bahwa rangkaian proses yang panjang itu memang Tuhan persiapkan. Dalam rangka apa? Supaya melalui kehidupan Yusuf yang dijual ke Mesir, kehidupan seluruh keturunan Israel itu dapat terpelihara. Ya. Padahal rangkaian proses yang dialami Yusuf tidak hanya 1-2 tahun, mencapai lebih dari 10 tahun. Bukan proses yang pendek, merupakan proses yang panjang. Tetapi yang luar biasa, Yusuf mau mengikuti setiap fase proses, ya, dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya diberkati. Dia berhasil menyelesaikan semua fase kehidupan. Dia berhasil menyelesaikan semua proses dalam setiap fasenya. Kalau hari Minggu yang lalu saya berbicara tentang proses membentuk karakter, keluar daripada kepompong, keluar daripada kehidupan yang lama, memiliki kehidupan yang baru, yang karakternya sebagaimana karakter yang dimiliki oleh Kristus. Sementara saya mau berbicara tentang proses hari ini, tidak proses pembentukan karakter, karena saya percaya kehidupan semua jemaat sudah menyelesaikan proses karakter itu dari tahap ini. Ya, nanti ada tahap berikutnya, proses ini pasti terjadi. Tapi saya percaya kehidupan kita sudah diproses oleh kuasa darah Kristus dalam penyertaan Roh Kudus. Kita semuanya disertai untuk terus berjuang memiliki karakter seperti Kristus. Hari ini saya mau berbicara tentang proses, tentang perjalanan hidup. Karakter kita menjadi modal dalam mengikuti proses perjalanan hidup. Nah saudara, mari kita mau lihat yang pertama, ya, proses apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Yusuf, yaitu proses untuk belajar mengasihi dan mengampuni. Ya, coba nanti kita perhatikan di pasal yang ke-37 ayat 3 sampai yang ke-4. Ya, proses yang pertama adalah Yusuf diproses supaya memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni saudaranya yang membenci. Nah saudara, kenapa Yusuf hidupnya dibencikan? 2 hal. Ya, karena 2 hal. Ya, seringkali yang kita dengar adalah Yusuf dibenci karena mimpinya. Tidak salah, itu bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah kenapa Yusuf dibenci. Di Kejadian pasal 37 ayat 3 sampai 4 katakan Israel, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anak yang lain. Ini masalahnya. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya Israel lebih mengasihi Yusuf daripada mereka semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kenapa Yusuf dibenci? Karena yang pertama, karena orang tuanya Israel itu jauh lebih mengasihi Yusuf. Kenapa? Karena yang pertama, Yusuf lahir dari istri yang dicintai. Dan yang kedua, Yusuf lahir pada masa di mana Yakub atau Israel ini tua. Ya, ada sebuah tradisi, ya, anak yang terlahir, ya, pada masa tuanya, ya, seorang ayah menjadi anak yang paling dikasihi. Ya, coba kita perhatikan biasanya anak sulung dengan anak bungsu, ya, kasihnya lebih besar anak bungsu. Ini realitas. Ya, kenapa? Karena anak sulung, ya, kecenderungannya mentas lebih dulu. Ya, nanti yang sulung nggak usah marry, ya. Wah, aku kok ternyata ya yang bungsu yang jauh lebih kasih. Nah, ini maksud saya karena faktor rentang waktu tadi yang menyebabkan konsentrasi utama orang tua selain kepada anak sulung, terutama kepada anak bungsu. Ya, coba panjenengan rasain, saat beling-belingnya anak bungsu, kadang-kadang orang tua itu dengan legowo menerima kekurangannya. Tetapi bagi anak sulung tidak bisa. Ya, ada banyak faktor secara psikologis nanti yang suatu saat bisa kita sharingkan. Ini realitas, saudara. Kenapa Yusuf dibenci? Karena dia sangat dikasih orang tuanya. Dia terlahir ya pada masa tuanya, Yusuf dan Benyamin. Tapi Yusuf mendapatkan kasih yang lebih besar. Kemudian yang kedua, saudara, kenapa Yusuf itu dibenci saudaranya? Ya tadi sudah saya sampaikan, karena mimpinya, karena masa depannya.
Ketika seseorang memiliki sebuah cita-cita dalam kehidupan, ketika seseorang kepingin memiliki pengharapan besar dalam hidupnya, kadang-kadang orang yang nggak suka, ya, pasti berpikir negatif, ya, kok aneh-aneh, ya, sehingga ada perkataan pungguk merindukan bulan. Loh, kamu tuh anaknya orang miskin, kok dadak mikir mulia, ya, hidupmu saat ini pekerjaanmu hanya seperti itu, kok kepengen hidup sukses. Seringkali ketika kita mengutarakan apa yang menjadi tujuan hidup kita, ya, ada banyak faktor yang menghalangi. Ya, kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita kadang-kadang kurang mendukung. Bahkan ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya, ya, ada 12 berkas, 11 berkas tunduk pada satu berkas punya Yusuf. Kemudian dia juga bermimpi bulan dan bintang pun itu tunduk menyembah pada Yusuf. Berbicara tentang apa? Suatu saat tidak hanya saudara-saudaranya, bahkan ayah dan ibunya pun itu tunduk dalam otoritas Yusuf. Nah, kita bukti ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ya, kerinduannya mencapai masa depan, apa yang disampaikan visi dalam hidupnya itu ternyata membuat orang menjadi nggak enak. Ya, kadang-kadang kita berpikir apa bisa sih Elang Raya ini nanti menjadi gereja besar? Ya, apakah kita mampu nanti di tahun yang akan datang meletakkan batu pertama untuk renovasi? Bisa nggak sih Elang nanti ke depan itu bisa membeli lahan parkir, mengadakan mobil untuk pelayanan? Seringkali ketika kita punya kerinduan dan keinginan baik, ya, ternyata keinginan dan kerinduan kita tidak semua orang mau menerima baik. Ini terjadi dalam hidup Yusuf. Karena dia dikasihi, dia punya sesuatu yang disampaikan tentang masa depannya, menjadi faktor di mana dia dibenci. Nah, setelah dikasih Tuhan, dalam proses ini tidak didapati Yusuf membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga apa yang terjadi? Tolong perhatikan yang pertama. Di dalam setiap proses, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Amin. Siapa yang Tuhan kirimkan? Satu, ayahnya mengasihi Yusuf melebihi yang lain, dan yang kedua putra sulung daripada Yakub, Ruben. Sehingga ketika 9 saudara yang lain berkehendak untuk membunuh Yusuf, Ruben berkata, jangan. Bagaimanapun juga dia merupakan saudara kita. Sehingga rencana pembunuhan yang dilakukan oleh 9 orang saudara daripada Yusuf digagalkan oleh Ruben. Sehingga proses yang pertama itu tadi menjembatani, saya berkata menjembatani, Yusuf masuk proses yang kedua. Ingat, ya, proses yang pertama belajar mengasihi, ya, belajar untuk mengampuni. Kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, Yusuf belajar untuk mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Maka Tuhan mengirimkan penolong, yaitu orang tua Yusuf, dan yang kedua saudara tertua Yusuf. Sehingga Yusuf tidak jadi dibunuh, saudara. Artinya apa? Orang yang bertahan dalam proses seperti minggu yang lalu saya katakan tidak akan mematikan hidup kita selama kita tahu, ya, bagaimana sudut pandang kita menyelesaikan proses itu. Proses pertama menyebabkan Yusuf akhirnya dijual ke Mesir. Ya, proses yang pertama ini, Yusuf dijual ke Mesir ini menjadi jembatan proses yang kedua. Apa yang diproses dalam kehidupan Yusuf? Saya kepengen melihatnya dalam sudut pandang positif dulu. Proses yang kedua adalah Yusuf belajar dalam hidupnya, satu, menjaga kekudusan, dua, menjaga kepercayaan. Mari perhatikan baik-baik, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 8 sampai 10, ya. Dan kalau kita perhatikan pada bagian ayat-ayat yang lain, ya, kita melihat bagaimana Yusuf dipercaya dalam hidupnya untuk menjadi kepala para budak, untuk memelihara kehidupan rumah tangga daripada Potifar. Ini kepercayaan. Dan biasanya ada banyak orang-orang yang diberi kepercayaan dalam hidupnya menyalahgunakan kepercayaan. Ada banyak para pemimpin, ya, yang akhirnya masuk ke dalam penjara oleh sebab apa? Menyalahgunakan kepercayaan. Biasanya dalam kepercayaan, dalam kedudukan, dalam jabatan ada kekuasaan, ada otoritas, yang menyebabkan kadang-kadang kepercayaan itu yang disertai otoritas dan kuasa dimanfaatkan untuk kepentingan secara pribadi. Sebetulnya kalau Yusuf mau, dia dapat menikmati apa yang ada. Dia bisa pukuli budak-budak untuk bekerja keras. Tapi Yusuf tidak mengerjakannya.
Dan yang bagian yang kedua, saudara, Yusuf mau menjaga kekudusan di tengah-tengah kepercayaan besar yang diperolehnya. Andai kata saat itu Yusuf mau, dia dapat tidur bersama istri Potifar. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Dia bisa suruh itu para budak untuk pergi, kemudian dia bisa bermesraan bersama istri Potifar, tapi tidak dikerjakan. Meskipun dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, dia punya kepercayaan, ada kesempatan untuk melakukan apa yang tidak baik, Yusuf tidak mengerjakannya. Dan kalau perhatikan baik-baik, di bagian yang kedua, karena Yusuf ikuti proses dengan sungguh-sungguh, perhatikan, hidup Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Proses yang pertama, Yusuf belajar mengasihi dan mengampuni. Dibenci. Karena Yusuf konsisten ikut dalam proses, Tuhan mengirimkan penolong, yaitu bapak dan kakak tertua. Karena di proses yang kedua, kehidupan Yusuf jauh daripada orang tua. Ketika Yusuf tetap mempertahankan hidup kudus, mempertahankan kepercayaan dengan bertanggung jawab, dikatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara, ada beberapa catatan ketika Yusuf ada di rumah Potifar, saudara. Mari kita akan membaca di pasal 39 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Perhatikan dengan baik. Atau saya baca ayat yang pertama dulu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan baik lagi. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sebetulnya ayat 2 dan 3 ini merupakan proses. Yusuf disertai Tuhan, Potifar ketemu, dia sadar Yusuf disertai Tuhan, diberikan kepercayaan. Setelah rentang waktu, karena ayat yang ketiga berkata, setelah dilihat oleh tuannya, artinya apa? Ada rentang waktu ketika Yusuf menjadi budak, sudah dipercaya, dapat mempertahankan kepercayaan sehingga next level. Kepercayaan kepada Yusuf ditingkatkan. Kenapa? Yusuf dapat mempertahankan, bertanggung jawab terhadap kepercayaan dengan tetap menjaga kekudusan hidup. Nah, saudara, ternyata di fase yang kedua, proses yang kedua, Yusuf tidak sendiri. Demikian juga hidup kita, saudara. Amin. Fase pertama Yusuf disertai. Fase yang kedua Yusuf juga disertai. Kemudian fase yang ketiga, saudara. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal 39. Fase yang ketiga, Yusuf belajar untuk berserah. Ketika Yusuf sudah belajar mengasihi dan mengampuni, ketika Yusuf sudah belajar mempertahankan, mempertanggungjawabkan kepercayaan dengan menjaga kekudusan, masih tetap saja Yusuf masuk dalam proses, saudara. Ternyata dia difitnah, masuk ke dalam penjara. Apa yang bisa Yusuf lakukan, saudara? Berserah. Dan ketika Yusuf dalam proses yang ketiga belajar berserah, apa yang terjadi? Coba kita perhatikan. Di Kejadian pasal yang ke-39 masih ayat yang ke-20, saudara. Fitnahan yang diterima Yusuf diterima dengan penuh sukacita. Dia masuk dalam penjara, dia belajar berserah. Dikatakan ayat yang ke-20 pasal 39. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, ditangkap oleh Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan, sekali lagi, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dalam proses yang pertama, Yusuf menjadi kesayangan ayahnya. Proses yang kedua, Yusuf menjadi kesayangan Potifar. Karena fitnah, Yusuf masuk dalam penjara. Tapi perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Ternyata orang-orang yang taat terhadap proses, ingat, Tuhan selalu Immanuel.
Ya, makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan renungan, kadang-kadang kita berpikir kita itu bertemu Tuhan, ya, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita ada di gereja seperti saat ini. Ketika kita ambil waktu khusus untuk berdoa di rumah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara, waktu-waktu itu memang merupakan waktu yang secara spesial kita siapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sadarlah, dalam kehidupan keseharian kita, Allah tetap Immanuel. Amin. Amin. Dalam aktivitas pekerjaan yang kita lakukan, dalam perjalanan hidup kita, sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia selalu menyertai hidup kita dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Ini yang ternyata yang terjadi, saudara. Nah, ini termasuk menjadi sebuah kunci kenapa akhirnya Yusuf menyelesaikan proses hidup. Kalau dia belajar taat pada setiap proses. Di dalam setiap proses ada nilai-nilai yang Tuhan mau capai. Yusuf belajar untuk mencapainya. Yusuf taat sejak proses pertama sampai akhir. Nilai mengasihi mengampuni dia selesaikan. Nilai untuk belajar dalam hidupnya menjaga kepercayaan dalam kekudusan dia selesaikan. Proses berikutnya dia tetap ada dalam ketaatan, hidup berserah ketika difitnah dan harus masuk penjara. Dan perjumpaannya dengan juru makanan dan minuman akan mengantarkannya mengalami perjumpaan dengan Fir'aun. Secara khusus perjumpaannya dengan juru minuman yang saat itu juga ada dalam penjara menyebabkannya dia bertemu dengan Fir'aun. Dan saudara perlu dipahami, di penjara pun Yusuf itu di penjara khusus, bukan penjara sembarangan. Padahal dia seorang budak, saudara, tapi dia dimasukkan ke penjara khusus, yaitu penjara bagi tawanan raja. Artinya penjara bagi, mungkin dalam tanda petik kalau saya masuk, adalah para pejabat yang melakukan pelanggaran. Loh, kumpulannya pejabat sudah di situ, di tengah penjara sekarang. Ya, Yusuf belajar untuk taat, berserah. Ternyata Tuhan menyertai, dihantarkan oleh juru minuman terkait dengan mimpi Fir'aun, sehingga pada akhirnya Yusuf menjadi seorang yang dipercaya di Mesir. Ya, kalau Tuhan boleh bertanya, how about us? Bagaimana dengan kita? Ya, tidak ada orang yang tidak menjalani proses dalam hidup. Amin, saudara. Amin. Mau taat enggak? Nilai apa yang Tuhan tanamkan di situ mau menyelesaikan enggak? Ketika dibenci, mau tak belajar seperti Yusuf, tetap mengasihi dan mengampuni. Sehingga kalau itu kita lakukan, kita taat, nilai itu diambil Tuhan menyertai. Pasti kita diberikan kemampuan dan kekuatan. Yang kedua, saudara, ketika kita diproses seperti Yusuf, ada nilai menjaga kepercayaan dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, ada kepercayaan. Ya, dapatkah kepercayaan itu, pekerjaan dan lain sebagainya tetap dikerjakan dengan tetap menjaga kekudusan. Ketika Tuhan izinkan kita duduk dalam sebuah tahapan yang tinggi, kepercayaan, kekuasaan, dapatkah kita tetap belajar hidup kudus sambil mempertanggungjawabkan kepercayaan? Kalau nilai itu kita kerjakan, maka Yusuf, demikian juga hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Dan kepercayaan inilah yang menghantar Yusuf pada kepercayaan yang lebih besar. Akhirnya dia menjadi seorang wakil daripada Fir'aun. Bahkan ada dalam catatan, hanya tahtalah yang membedakan Fir'aun dengan Yusuf. Yusuf yang semula tidak dipandang, mungkin dipandang dalam istilah kita hanya sebelah mata, akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan saya percaya kehidupan kita, anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam hidupan jenengan, imani, dukung mereka dalam doa, supaya mereka mampu melewati proses Tuhan, dan suatu saat mereka akan menjadi orang-orang hebat, baik dalam bidang pemerintahan, terlebih untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak ini tadi malam saya berkata dan ibadah puji Tuhan kemarin yang datang, ya 19 anak saudara, 20 dengan saya, luar biasa ibadah yang pertama. Ya, kalau masih ingat, ya, yuk saya ulangi, kalian berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena kalian itu generasi yang nanti akan menjadi pemimpin. Pemimpin dalam hal apa? Satu, pemimpin secara struktur organisasi, baik gereja maupun masyarakat. Dan yang kedua, kalian itu juga nanti akan melanjutkan tidak hanya estafet kepemimpinan, tapi estafet pelayanan. Sehingga tadi malam anak-anak muda yang 19 ini komitmen terbagi dalam 3 kelompok. Puji Tuhan. Satu kelompok nanti akan didampingi Mas Agusta belajar musik,
Ya, satu kelompok akan didampingi ya nanti Mas Agusta bersama Mas Afid dan Yoga di bidang musik, kemudian satu kelompok nanti di bidang tamborin akan didampingi Mbak Caroline bersama Putri dan Fani, dan yang ketiga nanti satu kelompok ya belajar multimedia didampingi Mas Yoga dan Mas Yusuf. Saya berkata gereja ini ke depan sangat membutuhkan tenaga dan pemikiran kalian. Ya, siaplah diproses di tempat ini. Ya, karena kalianlah yang nanti menjadi pengganti kami. Ya, karena setiap orang ada batasan fungsi usia. Oleh sebab itu ikuti proses dan ketaatan, ambil nilainya dalam ketaatan dan takut akan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sembah Dia. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship. Saat menjalani proses hidup ini, ingat, ketika kita taat, kita mau dididik, kita ambil nilai daripada pendidikan Tuhan. Ingat, Allah Immanuel. Seberat apapun apa yang kita jalani, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan tetap menyertai hidup kita. Dia menopang hidup kita dan memampukan hidup kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan secara langsung. Ingat saudara, setiap fase hidup kita ada proses. Kesadaran itu harus ada, sehingga ketika proses itu terjadi tidak hanya sekedar sebuah keluh kesah terus yang terjadi dalam hidup kita. Belajar bersyukur dan menyembah Dia, sebab ketika kau menyadari engkau masuk dalam proses, engkau belajar taat, dipimpin dan dibentuk oleh Tuhan, maka Dia akan menyertai engkau. Dan percaya, setiap orang yang mau diproses oleh Tuhan, Tuhan akan memakainya secara luar biasa. Hidupnya akan disertai, dia akan ditempatkan menjadi orang-orang yang penting dalam kehidupan. Entah itu di bidang usaha, di bidang pekerjaan, di bidang pemerintahan, demikian juga di bidang pelayanan atas nama Tuhan di gereja.
Mari kita belajar berserah kepada Dia, Tuhan sumber berkat dan pertolongan. Dia tidak akan memampukan saudara saja, tapi Dia akan memberkati saudara dan saya menyelesaikan proses hidup sampai Maranatha, sampai Dia datang untuk kali kedua menjemput kita. Mari kita bangun berdiri bersama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara, mari kita belajar ikuti proses Tuhan. Ada nats yang berkata, pada akhirnya aku tahu rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang membawa masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan penuh dengan harapan. Ikuti proses Tuhan dalam ketaatan, maka masa depanmu kau capai. Tidak selamanya ada nats berkata kita dijadikan ekor, tetapi Tuhan akan memproses kita menjadi kepala. Artinya apa? Tuhan akan menempatkan dalam hidup kita sebuah posisi, sebuah keadaan, sebuah keberadaan yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Kalau itu sudah Tuhan bukakan dalam hidup kita, apakah kita menolak prosesnya? Apakah kita tidak tunduk dan taat menyelesaikannya? Karena ada yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kita. Apapun proses Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, taatlah menjalaninya. Kami mengucap syukur Tuhan. Demikian indah Engkau berkata-kata hari ini. Dalam kesederhanaan kalimat dan bahasa yang kami dengar, dalam firman yang pernah kami dengar, tetapi Tuhan terus memperbaharui pemahaman kami tentang kebenaran firman ini. Pengetahuan ini kami terima, dan firman yang penuh dengan kuasa yang hidup ini juga biar bersatu dalam hidup kami. Biar kami menyadari dalam setiap proses Tuhan menginginkan kami menjadi sesuatu, dan kami belajar ketika kami taat, Tuhan Allah Immanuel menyertai hidup kami. Ajar kami Tuhan terus mencapai cita-cita hidup kami dengan semangat. Kami tidak akan patah semangat apapun penghalang yang mungkin diizinkan kami harus hadapi. Bahkan ada banyak orang yang mungkin menghalangi, menghambat kami mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kami.
Kami tetap semangat ikuti proses Tuhan. Kami tetap maju di dalam Tuhan dengan memegang teguh kebenaran firman itu. Maka niscaya kami percaya kami dapat mencapainya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanah meteraikan firman-Mu kami terima di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa duduk Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mendengarkan pengumuman pewarta gereja sejenak. Shalom, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Saya akan membacakan pengumuman mengenai jadwal kegiatan gereja selama sepekan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lang Raya. Berikut beberapa kegiatan selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah PRT dan PWK pukul 7 malam di gereja. Minggu ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Abigail Yuliana, dan pujian akan dilayani oleh Ibu Maria Suyatmi, serta doa syafaat akan dilayani oleh Bapak Abraham Budi Santoso. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk membangun keintiman lebih dengan Tuhan, serta mendukung gereja dalam doa, dapat mengikuti ibadah doa dan puasa pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Timotius Sugeng, dan pujian serta doa akan dilayani oleh Bapak Amos Aryo Wibowo. Kami juga mengundang bagi teman-teman muda sekalian untuk mengikuti ibadah Youth Abalab pada hari Sabtu pukul 5 sore yang bertempat di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Timotius Sugeng, dan pujian akan dilayani oleh Saudara Yusuf Rudi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu pagi melalui YouTube channel gereja ini. Untuk ibadah umum minggu depan, ibadah pagi dan sore hari, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno. Dan untuk para pelayan mimbar, dapat melihat jadwal sebagai berikut. Kita akan memperhatikan laporan keuangan gereja. Berikut laporan keuangan gereja. Tuhan, kita bangkit berdiri mengakhiri ibadah hari ini dengan pengucapan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud padamu Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Syukur kepada Dia, segala
percaya Engkau telah memberkati seluruh keberadaan hidup kami. Firman-Mu hari ini memberikan pemahaman dan penguatan dalam hidup kami. Lebih daripada itu, pribadi firman itu bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang cakap, menyelesaikan semua proses, memetik nilai karakter yang Tuhan tanamkan, kami selesaikan, dan Tuhan akan menjadikan kami pribadi yang berhasil, pribadi yang diberkati, pribadi yang dapat mencapai cita-cita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan ada di pihak kami, memimpin kami kepada kemenangan. Demikian juga program gereja kami percaya, renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir, mobil pelayanan, peningkatan status tanah gereja menjadi hak milik. Semuanya kami percaya Allah Jehovah Jireh menyediakan semua dana yang dibutuhkan, dan kami percaya Allah El Shaddai akan mewujudkan dan menyatakannya untuk mempermuliakan nama-Mu. Kehidupan bangsa dan negara ini mari Tuhan, Engkau yang melawat, menyelesaikan semua permasalahan yang ada, bahkan wabah yang ada, biar dapat segera terselesaikan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh dan jemaat yang hari ini belum hadir dalam ibadah pagi, supaya sebentar sore mereka dapat mempersiapkan diri masuk dalam ibadah yang kedua, sehingga mereka pun menerima berkat dan anugerah yang datang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah mendengar firman Tuhan, mari kita berdiri dengan teguh. Percayalah proses hidupmu akan Engkau selesaikan bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan percaya, bila berkatnya tercurah atas hidupmu secara sempurna, memimpin hidupmu mengalami kemenangan dalam kehidupan. Haleluya. Angkat kedua tangan. Kiranya pagi hari ini boleh turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup Bapak Ibu serta saudara. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasihan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup kita semua, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Shalom, shalom.